Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan dengan hari yang Tuhan berikan. Saat ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-19 mulai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 19 ayat yang ke-8, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah kau berikan berkat-Mu ketika kami juga merindukan firman-Mu. Berikan berkat sorgawi-Mu melalui pembacaan firman-Mu, apa yang kami renungkan. Roh Kudus-Mu bekerja, mengajar kami Tuhan berkati. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-19, saya akan melanjutkan dari ayat yang ke-8. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepada Pilatus. Di ayat ke-7, orang-orang Yahudi berseru kepada Pilatus, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu Yesus harus mati, sebab Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah." Para pemimpin agama orang Yahudi mau membunuh Yesus karena Yesus mengatakan jikalau dirinya adalah anak Allah. Oleh karena itu bagi mereka Yesus telah menghujat Allah. Yesus adalah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah benar. Karena apa yang dikatakan Yesus itu yang Allah perintahkan untuk Yesus katakan. Jikalau Yesus berkata kepada publik jika dia adalah anak Allah, perkataan itu berasal dari Allah sendiri dan perkataan itu adalah benar. Oleh karena itu Pilatus yang mendengar seruan daripada orang-orang Yahudi, dia menjadi tambah takut kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Kalau kamu mengatakan jikalau kamu adalah anak Allah, dari mana asalmu? Dan sebelumnya Yesus juga telah berkata kepada Pilatus, jikalau kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Pilatus tambah takut bukan saja kepada orang-orang Yahudi, juga sebenarnya kepada Yesus sendiri. Karena kembali Pilatus telah menginterogasi Yesus dan menurut pengetahuan Pilatus sebagai pemimpin, dia tidak menemukan kesalahan di dalam diri Pilatus. Tetapi kita juga belajar jikalau Pilatus adalah seorang tokoh pemimpin yang pelin-pelan. Artinya dia sendiri sudah secara pribadi menginterogasi Pilatus dan secara publik dia sudah mengumumkan jikalau dia tidak mendapatkan kesalahan di dalam diri Yesus. Tetapi Pilatus sendiri karena takut kepada orang-orang Yahudi, dia tidak segera membebaskan Yesus. Bahkan Yesus pun akhirnya disesah, dianiaya, dihukum. Ayat ke-10, maka Pilatus berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku?
Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Pilatus sendiri menyatakan kekuasaannya jikalau dia berkuasa untuk membebaskan Yesus dan berkuasa untuk menyalibkan Yesus. Tetapi pertanyaannya, kenapa setelah Pilatus sendiri secara hukum tidak menemukan kesalahan yang ada pada diri Yesus, Pilatus tidak segera membebaskan Yesus, bahkan telah di ayat pertama dari pasal 19 dikatakan, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Justru Pilatus menyesah Yesus. Dan biasanya seorang penjahat yang sudah disesah, yang sudah dicambuk, yang sudah dihukum, mereka akan nangis-nangis ya, mereka akan nyembah-nyembah dan jungkir balik di tanah untuk diberi keringanan atau dibebaskan. Tetapi lain halnya dengan Yesus. Setelah Yesus disesah, Yesus dicambuk dengan cambuk yang berisi tali-tali dengan ujung seperti paku ya, ketika dicambukkan. Jadi metal itu akan nancep di kulit dan ditarik, kulitnya pun akan rontok. Dan banyak juga yang karena disesah, penjahat-penjahat telah mati. Tetapi Yesus sendiri masih sanggup bertahan, dan di hadapan Pilatus dia tidak memberi jawab kepada Pilatus, karena Pilatus sendiri sudah menginterogasi dan sudah secara publik menyatakan jikalau Yesus tidak bersalah. Ada pelajaran yang baik, saudara, yang saya mau katakan. Di dunia ini, saya dan saudara yang hidup di dalam kebenaran, yang mentaati kebenaran, kemungkinan tidak akan selalu mendapatkan perlakuan yang benar dan adil. Ya, tidak akan selalu mendapatkan perlakuan yang benar dan adil, karena sistem yang ada di dunia ini sudah tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Masih ada orang-orang yang duduk di dalam kepemimpinannya yang memang benar-benar menjalankan kepemimpinannya dengan benar dan adil, tetapi ada pula yang tidak. Ada pula yang pelin-pelan seperti Pilatus ini. Dan kalau Anda sebagai orang Kristen menjadi pimpinan, entah itu di dalam kategori kecil atau besar, jadilah pemimpin yang benar dan adil, pemimpin yang mempraktekkan kebenaran dan keadilan, karena Anda di dalam Yesus. Di dalam Yesus Anda berada di dalam kebenaran dan keadilan. Itu pun susah ya. Anda harus berani membayar harga. Harus berani membayar harga. Itulah kita dipanggil untuk menjalankan kebenaran dan keadilan. Bahkan di dalam keluarga pun ya, sebagai pemimpin keluarga, kita juga perlu menjalankan kebenaran dan keadilan. Dan sebagai orang-orang Kristen yang menjadi masyarakat setempat, biarlah kita juga hidup di dalam kebenaran, agar saya dan saudara hidup di dalam kebenaran. Di ayat ke-11, Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Di ayat 10, Pilatus menunjukkan kekuasaannya kepada Yesus. Jikalau Pilatus berkuasa untuk membebaskan Yesus, berkuasa pula untuk menyalibkan Yesus. Tetapi sebenarnya
Pilatus saat itu juga sedang dites oleh Yesus. Apakah Pilatus benar-benar menjadi seorang pemimpin yang benar-benar tahu menjalankan kebenaran dan keadilan? Dan meskipun Pilatus berkuasa untuk membebaskan Yesus dan menyalibkan Yesus, Pilatus sendiri sebenarnya tidak berkuasa atas diri Yesus. Pilatus bisa dipakai sebagai alat oleh orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus, karena Yesus sendiri telah menyerahkan dirinya untuk menjadi tawanan dan akhirnya disalibkan sebagai korban penebus dosa manusia. Dan Yesus berkata, "Dia yang menyerahkan aku." Orang-orang Yahudi tersebut, para pemimpin agama Yahudi, lebih besar dosanya dari Pilatus. Bukan berarti tempatnya akan berbeda sama orang-orang yang mati di dalam dosanya. Mereka akan sama dihukum di dalam api kekekalan, tetapi tidak jelas entah bagaimana dengan pernyataan jikalau yang satu itu lebih besar, yang satu lebih kecil, ya, lebih ringan hukumannya. Apakah yang satu nanti akan merasa lebih kepanasan, yang satu kurang, dan sebagainya, tidak dijelaskan. Tetapi tetap setiap orang yang mati di dalam dosanya, mereka akan dihukum, dibuang di dalam api neraka yang kekal. Demikian juga yang dicatat di dalam Matius pasal 11, saya akan baca. Matius pasal 11 ayat 22. Di situ dikatakan, Matius 11, 22, "Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Jadi hukuman mereka akan lebih ringan. Entah bagaimana pelaksanaannya itu, tetapi kembali, setiap orang yang mati di dalam dosanya akan dihukum di tempat yang sama, yaitu api neraka yang kekal. Dan dosa itu sendiri sebenarnya kembali nanti yang akan mengganjal setiap manusia yang tidak mau diselamatkan di dalam kasih Allah. Allah sendiri telah begitu mengasihi manusia, sehingga Allah sendiri telah mengorbankan Yesus di atas kayu salib, agar manusia beroleh jalan untuk dibenarkan Allah dan diberi kehidupan kekal, untuk bisa masuk surga melalui iman percayanya, bukan melalui perbuatannya. Ya. Ayat 12, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Sebagai pemimpin, apa nantinya yang akan membuat Anda tidak berani membayar harga untuk menegakkan kebenaran dan keadilan? Apa yang akan membuat Anda takut untuk menegakkan keadilan karena kebenaran? Belajarlah dari Pilatus yang pelin-pelan, dan terutama jikalau Anda seorang pemimpin Kristen, Anda dipanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata, tempat untuk menghakimi, ya, tempat yang tinggi. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi ini, "Inilah rajamu."
Maka berteriaklah mereka, orang-orang Yahudi itu, enyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Akhirnya setelah Pilatus sendiri secara publik mengatakan jikalau Yesus tidak bersalah, dia tidak berani menjalankan keadilan. Dia tetap menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Saudara, mungkin ada yang tidak percaya, belum percaya jikalau Yesus akan kembali sebagai raja. Bukan hanya raja bagi orang-orang Yahudi, tetapi dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Yesus akan kembali sebagai raja di atas segala raja. Silahkan Anda yang belum pernah membaca Wahyu pasal 19, silahkan Anda baca mulai dengan ayat yang 11. Mengapa saya katakan dari waktu ke waktu akan hal ini? Karena termasuk orang Kristen pun masih ada yang belum percaya jikalau akan tiba saatnya Yesus akan kembali ke bumi ini untuk memimpin dan memerintah di dalam kebenaran dan keadilan sebagai raja di atas segala raja. Dan dengan harapan agar Anda yang belum percaya juga boleh akhirnya menyadari sebelum mati Anda bertemu dengan kasih Allah yang telah memberikan Yesus untuk memberikan jalan bagi Anda agar dibenarkan oleh Allah melalui iman Anda untuk percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah sendiri. Karena nama Yesus berarti adalah Allah yang menyelamatkan atau Allah keselamatan, Immanuel, Allah yang tidak meninggalkan Anda, Allah yang merindukan Anda untuk diselamatkan dan kembali tinggal di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Semoga Anda bertemu dengan kebenaran Allah di dalam kasih Allah dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi Anda yang sudah berada di dalam Kristus, bagi Anda sebagai orang-orang Kristen, terutama pemimpin Kristen, pimpinlah di dalam kebenaran dan keadilan. Amin.